Jazakallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdina ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur sekali lagi atas seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat istiqomah. Semoga sisa umur kita menjadi ziyadatan li fi kulli khair, tambahan kebaikan dan kebaikan. Dan insya Allah kalau kemudian wal mauta rohatan li fi kulli syarr, seandainya kita ternyata dipanggil oleh Allah, betul-betul istirahat dari seluruh kerutan-kerutan dunia insya Allah, yang kita mendapatkan husnul khotimah. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak capek lisan kita untuk terus bersolawat, dan insya Allah dengan salawat yang kita panjatkan akan Allah kembalikan dengan banyak sekali kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat insya Allah. Terakhir kita masih membahas tentang kitab Jami. Insya Allah kita selesaikan di hadis yang pertama malam hari ini insya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan dan rahmati atas seluruh yang disampaikan insya Allah. Kemarin kita sampai ke faida maridu fa'udhu. Jikalau kita melihat saudara kita muslim sakit, maka kita menjenguknya. Kemudian kita juga sudah membahas beberapa keutamaan tentang menjenguk orang sakit, baik untuk kita yang menjenguk maupun yang dijenguk ataupun buat keduanya. Kita masih ingat, bagi kita yang menjenguk insya Allah akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Nanti saya bacakan hadisnya insya Allah. Kemudian kita juga akan menjadi orang yang sangat-sangat bersyukur. Mahkota yang selalu kita pakai setiap hari, yang tidak bisa kita lihat kecuali ketika datang lawannya, yaitu kesehatan. Seseorang yang punya kesehatan sesungguhnya dia mendapati dirinya menggunakan mahkota yang sangat mahal, yang biasanya akan terlihat justru ketika kita sakit. Maka bersyukur kita termasuk orang-orang yang selalu belajar, sehingga kita selalu diingatkan oleh sesama muslim untuk terus mensyukuri nikmat sehat insya Allah. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, nikmatani maghbunun, dua nikmat yang selalu saja menipu manusia, fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Terlebih sekarang musim seperti ini, musim dingin, kita mungkin banyak waktu luang, tetapi karena faktor cuaca kadang-kadang kita agak malas. Maka bersyukur kita masih diberi kesempatan bisa bermajelis seperti ini, karena ini insya Allah pahalanya di sisi Allah sangat besar. Kemudian Rasulullah juga ingatkan agar kita menggunakan waktu sehat kita qabla saqamik, sebelum datang waktu sakit kita, karena keniscayaan setiap kita akan diberi sakit, akan diberi sepuh, akan diberi di mana keadaan kita sudah tidak lagi sehat. Maka sebelum itu datang, yang pasti itu datang, maka kita gunakan sebaik mungkin. Adapun faedah untuk yang sakit, menika di antaranya ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, musibah yang membuat kita ingat kepada Allah, sakit yang dengan sakit itu ingatan kita kepada Allah menjadi lebih baik, maka sesungguhnya itu lebih baik dibandingkan nikmat sehat atau nikmat yang lain yang justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, musibah atau sakit yang membuat kita ingat kepada Allah itu lebih baik dibandingkan nikmat atau kesehatan yang membuat kita jauh dari Allah. Maka kalau sakit kita membuat kita ingat kepada Allah, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kemudian juga diingatkan tentang pernyataan dari Ibnul Qayyim rahimahullah taala, sebagaimana saya sampaikan di minggu sebelumnya, laula mihanud dunya wa masaibuha
Jika bukan karena sakit dan musibah-musibah yang menimpa kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la asobal abda min adwa, maka kita akan terkena penyakit-penyakit yang 4. Menika al-ujub wal kibr wal far'anah dan qaswatul qalbi. Seseorang yang sehat terus, nikmat terus, tidak pernah diuji, tidak pernah mendapatkan kesulitan, maka lazim dia akan mendapatkan penyakit ini, yaitu penyakit yang pertama adalah ujub. Ujub itu bangga diri, kemudian sombong, kemudian ya ini yang bahaya, wal far'anah. Wal far'anah itu kita berbuat zalim kepada orang lain, seolah-olah kita punya hak untuk berbuat zalim kepada orang lain. Na'udzubillah. Kemudian qaswatul qalbi, ini bahaya sekali. Qaswatul qalbi itu kerasnya hati, susah diberi peringatan, susah diberi masukan, merasa diri sudah kuat, merasa diri sudah hebat, merasa diri kaya raya, merasa diri punya kedudukan yang tinggi, merasa diri menjadi orang yang sangat pandai. Ini repot banget seperti ini. Padahal beliau menyampaikan mahua, yang jikalau penyakit itu ada di dalam diri kita, sababu halakihi, sebab kebinasaannya ajilan wajilan. Seseorang yang mendapati dirinya ada 4 penyakit itu, sesungguhnya sebab kebinasaannya itu tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu waktu. Bahaya sekali maksudnya ya. Seseorang yang dihinggapi 4 penyakit ini, dia akan binasa, baik di dunia apalagi di akhirat. Maka dikatakan famin rahmati arhamur rahimin, dan di antara rahmatnya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, kadang didatangkan kepada kita sakit, kadang didatangkan kepada kita musibah, kadang didatangkan kepada kita soal yang membuat kita merasa butuh dengan Allah, sehingga kita tidak bisa menyombongkan diri, tidak bisa kiber, tidak bisa qaswatul qalbi, yang dengan itu justru menjadi imunitas bagi diri kita untuk tetap sehat sepanjang waktu. Sehat dalam arti umum, artinya jumlah sehatnya lebih banyak dari jumlah sakitnya. Nah ini penting sekali nih untuk bagi si sakit. Kemudian faedah yang kembali kepada kedua belah pihak, yaitu hadis la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidak akan masuk surga sampai seseorang beriman, wala tu'minu hatta tuhabbu, tidak akan beriman seseorang sampai saling mencintai, sampai saling mencintai. Ini penting ya kata-kata ini. Tidak dikatakan beriman seseorang sampai dia saling mencintai. Kita mencintai saudara muslim kita sebagaimana mencintai diri sendiri. Kita ingin saudara kita baik sebagaimana kita ingin diri kita baik. Ini Bapak Ibu Sedoyo, bagian ini penting ini. Tidak akan beriman seseorang sampai panjenengan mencintai sesama muslim. Ini penting sekali ya. Penting sekali. Kebangkitan umat Islam itu berangkat dari sini salah satunya. Kecintaan sesama muslim. Kemudian kata Rasulullah, awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu, maukah aku beritahukan kepadamu jika tentang sesuatu yang jikalau panjenengan amalkan tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai. Rasulullah tutup dengan afsus salam bainakum. Gimana kok saling memberikan salam. Nah, dalil ini maksudnya apa? Kok ini mempunyai fungsi memberikan fungsi bahwa yang menjenguk dan yang dijenguk sama-sama mendapatkan faedah, yaitu bahwa kalau memberi salam saja sudah menimbulkan cinta kasih, apalagi menjenguk maksudnya. Saya dipahami ya? Kita memberi salam saja, kata Rasulullah, sangat mungkin membuat kita saling mencintai, apalagi menjenguk, apalagi kasih oleh-oleh, apalagi membantu, itu lebih dari salam maksudnya. Paham pendalilannya nggih Pak nggih? Maksudnya nggih. Kemudian sekarang kita sebutkan hadis-hadis tentang pahala yang akan diraih oleh orang yang menjenguk orang sakit. Saya bacakan teks artinya saja nggih biar cepat. Yang pertama, barang siapa yang menjenguk saudara yang sakit, maka dia senantiasa memetik buah-buah di surga sampai dia kembali pulang. Masya Allah nggih. Rasulullah cara menyampaikannya. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka senantiasa dia seolah-olah sedang memetik buah-buah surga dari dia pergi sampai dia pulang. Masya Allah. Setiap kita ingin ke surga, Rasulullah gambarkan siapapun yang berangkat dari rumahnya dalam rangka menjenguk orang sakit, koyo-koyo to dia memetik buah surga dari sejak berangkatnya sampai
kondur, masya Allah. Coba kalau orang tahu ini kan ringan banget gitu, datang ke orang sakit. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan sambil memetik buah-buahan di surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Jika ia mengunjungi di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga pagi hari. Masya Allah. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Sing sinten kemawon tidak mengunjungi orang sakit. Maka ketika dia kunjungi pagi hari, 70.000 malaikat mendoakan dari pagi sampai datangnya sore hari untuk kita. Kita itu berdoa insya Allah ya. Sekarang ada informasi kabar bahwa 70.000 malaikat, kita tahu nggih, malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Malaikat itu makhluk yang selalu taat, yang insya Allah doanya dimudahkan oleh Allah, mendoakan kita. 70.000 jumlahnya. Orang mungkin bertanya, oke, terserah Allah, apa yang sulit buat Allah. Demikian juga yang menjenguk di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakan dia sampai datang waktu pagi hari. Sering nggak jenengan pernah mendengar begini? Ada orang datang ke orang sakit, yang sakitnya sehat, yang datangi malah meninggal. Pernah seperti itu dengan? Pernah nggih? Bisa jadi Bapak Ibu sedaya. Kebaikan orang ini karena dia mendatangi orang yang sakit itu, sehingga penutupan akhir hidupnya sedang didoakan oleh 70.000 malaikat. Masya Allah, masya Allah. Maka sekali lagi, di antara fikih yang disampaikan oleh para ulama adalah jangan sampai dalam satu bulan kita belas ranili iwong loro. Setidaknya sekali dalam satu bulan. Kalau nggak ada yang sakit, tidak datang ke rumah sakit. Ini fikih yang disampaikan oleh para ulama. Sempatkan Bapak Ibu sedaya, sempatkan. Dan ini benar Bapak Ibu sedaya, sebagaimana saya ceritakan ke jenengan dulu ketika saya menemani Fatimah di rumah sakit. Subhanallah, yang namanya orang sakit itu la ilaha illallah. Saya itu Bapak Ibu sedaya, saya itu menemani teman yang satu nunggu itu hampir setiap 2 hari sekali itu saya ngantar ke ruang jenazah. Karena memang di ruang itu, ruang nicu itu memang anak-anak bermasalah semua. Ada yang bagus tapi diam aja, ternyata dulu kena keracunan ketuban. 42 hari di situ, hari ke-42-nya meninggal. Ada yang sudah 3 bulan di situ. Subhanallah. Coba betapa bersyukurnya kita yang masih sehat, masya Allah. Kemudian yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka seorang penyeru akan menyeru. Seorang penyeru, berarti di langit yang menyeru, engkau telah berbuat baik dan perjalananmu pun baik, serta engkau telah memesan satu tempat di surga. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Ketika jenengan tindak dari rumah dalam rangka menuju orang yang sedang sakit, dikatakan seorang penyeru di atas, kita nggak dengar, tapi Rasulullah sampaikan, sesungguhnya perjalananmu baik, sesungguhnya engkau orang baik, dan sesungguhnya engkau orang yang telah memesan satu tempat di sorga. Bapak Ibu sedaya, dalil ini, hadis ini menunjukkan bahwa penduduk sorga itu isinya orang baik. Maka Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ke-73. Az-Zumar 73. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga. Penjaga mana ini? Penjaga sorga. Apa kata-katanya? Salamun alaikum tibtum. Fadkhuluha khalidina fiha. Mereka para penjaga berkata, selamat untuk kalian. Kalian sekarang masuk surga dan khalidina fiha. Engkau berada di dalamnya selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi orang yang baik. Dan di antara ciri kebaikan yang di dalam hadis ini adalah menjenguk orang sakit. Masya Allah. Coba Bapak Ibu sedaya, kalau kita tahu seperti ini, energi kita untuk datang orang sakit, semangat banget kan? Masya Allah. Kemudian berikutnya dari Ka'ab bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit, berarti dia telah menyelami rahmatnya Allah, dan jika ia duduk di sisinya,
dia benar-benar tenggelam di dalam rahmatnya Allah. Jadi kan tentu sudah tahu nggih, yang namanya rahmat itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat yang diminta. Seseorang yang mendapatkan rahmatnya Allah maka dapat jaminan ketika kita masuk surga kelak. Kita sepakat dan hadis sampai kepada kita bahwa kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena apa? Karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bertanya, nek ngono yo terus ngopo ngamal mas? Wong yo mlebu surga bukan karena amal kita. Ketahuilah, yang mengundang rahmatnya adalah amal kita. Dan di antara amal yang baik yang mengundang rahmat Allah adalah menjenguk orang sakit. Masya Allah, Masya Allah. Berikutnya, ini yang saya sampaikan terakhir kemarin, waktu penutup, waktunya mepet itu, hadis qudsi. Kalau saya menyebut hadis qudsi, berarti ini ucapan atau kalimat atau firman dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ditulis di dalam Al-Quran. Ini ucapan Allah, tetapi tidak firman Allah tidak ditulis di dalam Al-Quran, tapi disampaikan lewat lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Ya bna Adam, wahai bani Adam. Ini Masya Allah Bapak Ibu Sedoyo. Saya kalau baca hadis ini sering nangis sendiri kalau di rumah. Maritu falam ta'udni. Kata Allah, aku tuh sakit. Kenapa engkau nggak menjengukku? Maka hamba itu berkata, Ya Rabbi, kaifa a'uduka? Ya Rabbi, bagaimana saya menjengukmu? Wa anta Rabbul Alamin. Sementara engkau adalah Rabb semesta alam. Lah saya itu manusia, bagaimana saya menjengukmu ya Allah? Enggak mungkin lah. Piye carane saya menjenguk panjenengan Gusti Allah? Lah wong panjenengan itu Rabb semesta alam. Maka kemudian Allah menyampaikan qala ama alimta. Opo kowe ora ngerti? Anna abdul fulanan marid falam ta'udhu. Napa panjenengan mboten ngertos itu hambaku si fulan, Pak Andri misalnya, sedang sakit, falam ta'udhu, kenapa engkau nggak datangi dia? Kata Allah. Kemudian qala, lanjutannya, ama alimta, napa panjenengan mboten ngertos annaka lau udtahu, seandainya engkau datang menjenguk dia yang sakit itu, maka kata Allah, la wajadtani indahu, sesungguhnya engkau akan menemuiku di sisinya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan maksud dari lau'uttahu, jikalau engkau menjenguknya, lawajadtani indahu, kau akan temukan aku di sisinya. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, ini perlu diperhatikan. Seorang hamba yang soleh, dia diberi sakit, dia diberi musibah, dia diberi kemiskinan, dia diberi kekurangan, dia diberi dengan berbagai macam kesulitan. Kemudian dia terenyuh hatinya, dia merasakan dirinya betul-betul gak berdaya. Kemudian dia meminta kepada Allah dan sabar di atas seluruh penderitaan itu, termasuk sakitnya. Maka ketahuilah Allah bersamanya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang susah itu sebenarnya peluang buat kita, bukan? Peluang Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana saya sampaikan, sepasca corona itu banyak banget orang jadi susah. Masya Allah. Saya pun mengalami Bapak Ibu sekalian. Sampai saya tidak bisa bayar SPP anak pondok itu saya ngalami Bapak Ibu sekalian. Artinya begitu banyak orang yang butuh pertolongan, dan itu peluang buat orang-orang yang diberi kelebihan. Orang muslim setelah belajar seperti ini, kacamatanya itu berubah Bapak Ibu sekalian. Melihat kesulitan orang itu bukan malah dalam tanda kutip ngenes kayak, tapi itu peluang buat kita Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Allah tuh bersama orang-orang yang begitu, yang dia sabar. Di dalam catatan kaki disebutkan Bapak Ibu sekalian, di dalam salah satu kitab disebutkan bahwa Allah itu Subhanahu wa ta'ala bersama dengan hambanya di dua keadaan. Yang pertama namanya ma'iyah am. Ma'iyah itu kebersamaan. Am itu umum. Pokok sapa wae tak terkecuali
muslim bukan muslim, beriman atau tidak, Allah itu selalu membersamai dia. Ini namanya ma'iyah am. Kebersamaan Allah untuk seluruh alam semesta ini. Selain Allah adalah alam semesta. Selain Allah adalah alam. Maka Allah membersamai bagaimana maksudnya? Bahwa Allah membersamai dengan ilmunya. Allah tahu apa yang dilakukan. Jatuhnya apa daun pun Allah tahu dengan ilmunya. Allah mendengarnya, Allah melihatnya. Itu berlaku umum Bapak Ibu Sedaya. Tetapi ada kebersamaan Allah yang khusus, namanya ma'iyatu khosoh. Kebersamaan Allah yang khusus diberikan kepada makhluknya tertentu. Di antaranya adalah dalil surah Al-Baqarah ayat 153 yang jenengan mungkin sudah hafal juga insya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'a, bersama as-sabirin, dengan orang-orang yang sabar. Biasanya orang sabar itu identik dengan musibah, identik dengan sakit, identik dengan kekurangan. Orang yang tidak sombong itu orang yang mungkin dianggap rendahan. Ketahuilah Allah bersamanya ketika dia sabar karena kesabarannya. Namanya ma'iyah khosoh. Maka Bapak Ibu Sedaya, kalau kita mengunjungi orang-orang itu, artinya kita sedang mengunjungi Allah indahu, yang ada di sisinya. Masya Allah, Masya Allah. Contoh lain di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-128. Innallaha ma'alladzina taqaw. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang dia menjaga ketakwaannya. Maka sekali lagi, di antara sehatnya hati Bapak Ibu Sedaya, kita sudah pernah sampaikan dulu bahwa dia akan suka, dia akan senang bersama orang-orang soleh. Kalau jenengan kok atine ra seneng kali yang soleh, niku dijamin bermasalah Bapak Ibu Sedaya. Karena orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang Allah ma'iyah bersamanya khosoh. Dan tidak sedikit Bapak Ibu Sedaya, orang soleh itu ujiannya berat-berat. Dalam kacamata manusia awam mungkin mengatakan ini orang kasihan amat. Banyak orang-orang soleh itu yang ujiannya sedemikian rupa. Kita lihat ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man asadun nasi balaan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, sapa to jane wong sing ujiane paling ngabot? Rasulullah menjawab, al-anbiya, para anbiya, para nabi. Sumas solihun, kemudian orang soleh. Sumas solihun fal amsal, fal amsal, fal amsal. Kemudian orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya. Makin tidak soleh itu sebenarnya makin sedikit ujiannya Bapak Ibu Sedaya. Jadi kalau jenengan semakin soleh, akan didatangkan ujian-ujian oleh Allah, Masya Allah. Nah, produk dari kesalehan itu adalah sabar luar biasa. Ketahuilah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan kalau kita ingin mendapatkan kebersamaan Allah, kita dekati tuh orang-orang seperti ini. Jangan justru kalau orang susah dijauhi, nanti malah minta bantuan ke saya. La ilaha illallah. Bapak Ibu Sedaya, Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk dipilih oleh Allah untuk bisa menjadi orang-orang yang menjadi agen-agen kebaikan. Kalau kita diberi kelebihan oleh Allah, jadikan itu kelebihan itu menjadi cara kita mendekat kepada Allah dengan mendatangi orang-orang yang kekurangan. Nah Bapak Ibu Sedaya, masuklah kita ke adab menjenguk orang sakit, diatur oleh syariat. Yang pertama, mencari waktu yang pas. Mencari waktu yang pas agar kita bisa bertemu dengan yang bersangkutan. Tetapi Bapak Ibu Sedaya, andai waktu kita yang tersisa ternyata hanya waktu di mana si pasien itu istirahat, yang artinya kita datang ke sana kemungkinan kita nggak akan ketemu dia, ketahuilah keikhlasan kita karena Allah akan dinilai besar di sisi Allah. Maksudnya, saya mau kok datang ke sana nggak ketemu yo sama si pasien. Kadang-kadang kita begitu. Ketahuilah Allah catat itu semua. Nanti ketika dia bangun, tadi si fulan, Pak Hartadi tadi ke sini, maka senang. Si pasien akan senang meskipun tidak ketemu.
Jadi mencari waktu yang pas maksudnya pas kita dan pas dia. Syukur-syukur pas tidak sedang istirahat. Yang kedua, bertanya tentang keadaannya. Ini kebiasaan Rasulullah. Rasulullah kalau datang maka bertanya keadaannya. Suatu ketika Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu sakit kena panah di dalam sebuah peperangan. Rasulullah ketika datang waktu pagi datang ke dia, bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Mu'ad? Datang sore hari, bagaimana keadaanmu hari ini wahai Mu'ad? Sore ini wahai Mu'ad. Demikian juga ketika Rasul datang kepada seorang pemuda yang sakit, kaifa tajitu? Piye kondisimu saiki? Masya Allah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Pertanyaan yang disebutkan itu bukan pertanyaan yang memberatkan pasien. Kemudian yang ketiga, mengingatkan akan keutamaan orang sakit. Ini penting Bapak Ibu Sedaya. Walaupun kita tahu ilmunya Bapak Ibu Sedaya, ning nek pas nyatanya sakit tenan kadang-kadang kita lupa dengan ilmu ini. Nggih. Contoh, kita ucapkan laba satohurun insya Allah. Gak popong nggih Pak, insya Allah ini akan membersihkan dosa-dosa kita. Rasulullah pernah mengingatkan seorang ummahat, seorang ibu. Beliau bersabda, la tasubbil humma, kata Rasulullah. Jangan kau celah humma, demam wahai ibu. Ini ceritanya ibu-ibu ini datang ke Rasulullah, kemudian dia mengeluh. Goro-goro panas iki demam ki marai ribet, kira-kira begitu nggih. Kemudian Rasulullah bersabda, la tasubbil humma. Jangan kau cela demam, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa innaha, sesungguhnya demam itu, fa innaha nggih, tudhibul khotoya bani Adam, membersihkan dosa-dosanya bani Adam nggih. Kama sebagaimana tudhibul kiru khobatal hadid, sebagaimana kir ngertos mboten? Kir membersihkan karat besi. Kir niki lho. Pahami kir? Atau alat mandi besi itu. Nggih. Jadi yang namanya demam itu menghilangkan dosa-dosa Bani Adam, dosa-dosa kita, sebagaimana kir membersihkan karat di dalam besi. Karat teng sini kula angel toh dibersihkan gini apa nggih? Kudu dikosok-kosok, dipanasi gini apa nggih? Nah, humma demam itu seperti itu membersihkan dosa-dosa kita. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Masya Allah. Maka Rasul saya katakan la tasubil humma. Bu, jenengan ampun cela humma. Jangan cela demam, cumalah mencela penyakit itu. Ketahuilah demam saja sudah membersihkan dosa-dosa kita. Nah, apa dalil ini maksudnya, Bapak Ibu sedaya? Kalau demam saja sudah bisa menghilangkan dosa-dosa kita, apalagi cancer, nih, apalagi penyakit paru-paru, apalagi penyakit yang lebih dari demam. Demam kan semua orang dapat, gini apa nggih? Apalagi yang lebih dari demam. Dipastikan kalau kita sabar gugur tuh dosa-dosa kita. Sekali pahami Pak Ibu sedaya. Maka Bapak Ibu sedaya, jenengan jangan heran kalau melihat orang yang jenengan anggap soleh, kadang-kadang di akhir masa hidupnya justru kadang-kadang dikasih sakit yang berat. Kalau orang yang nggak tahu, wong ciloko kayak urip tune koyo ngono kayak disiksa oleh Gusti Allah. Gini apa nggih? Kadang-kadang ada yang seperti itu. Ketahuilah, jikalau penyakit itu datang ke orang soleh, itulah kasih sayang Allah agar dia balik dalam kondisi bersih, total bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita nanti di sana ketika tahu tentang perhitungan dosa, dia ingin balik ke dunia. Dia ingin balik ke dunia, kata hambanya ini, lebih baik saya dicincang-cincang di dunia menjadi daging-daging kecil supaya seluruh dosa saya hilang dibandingkan dosa harus dibalas di yaumil akhir. Masya Allah. Maka sekali lagi, kalau hanya demam saja sudah membuat kita insya Allah gugur dosa-dosanya, apalagi cancer, apalagi sakit pinggang yang berat, apalagi yang lain-lain, insya Allah akan menghilangkan dosa-dosa kita. Dan itu yang kita butuhkan Bapak Ibu sedaya. Kemudian yang keempat, adabnya adalah mendoakan dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, Allahumma robban nasi adhibil bas. Allahumma ya Allah, robban nas, robnya manusia, hilangkan sakitnya. Allahumma robban nasi adhibil bas. Iswi wa anta syafi. Sembuhkan ya Allah karena Engkau yang maha penyembuh. Iswi wa anta syafi. La syifaa ila syifa'u.
Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Sifaan ya la yughadiru sakoman. Tolong ya Allah sembuhkan dia dengan sembuh yang enggak ada sakoman. Sakoman tahu Bapak Ibu Sedaya? Sakoman itu bekas-bekas sakit. Mari ngisi ning kene loro, ning kene loro, ning kene kayak gitu loh. Itu sakoman namanya. Makanya dikatakan la yughadiru sakoman. Bener-bener mari maksudnya. Itu salah satu doanya. Juga ini dihafal Bapak Ibu Sedaya nggih. Jenengan sudah ngaji, bagian ini dihafal nih. Kalau jenengan datang ke orang sakit, pegang tangannya, pegang bagian tubuhnya si sakit, kemudian ucapkan Bismillahi arqik. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dengan semua yang baik-baik, arqik, saya meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dik. Dari segala sesuatu yang membuatmu sakit, masih pegang ini. Min kulli syai'in yu'dik. Kemudian min syarri kulli nafsin au ainin hasid. Dari segala sesuatu yang buruk dari jiwa dan ainin hasid. Ainin hasid apa? Pandangan yang hasad. Bapak Ibu Sedaya, Rasulullah menyampaikan, seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, itulah ain. Penyakit karena hasad, penyakit karena pandangan mata. Maka di sini disebutkan min syarri kulli nafsin au ainin hasid. Bisa jadi jenengan sakit karena ada orang iri banget dengan jenengan, dan saya pernah merasakan itu berkali-kali. Kemudian Allahu yashfik, ya Allah sembuhkan dia. Bismillahi arqik, sekali lagi saya meruqyahmu. Jadi kalau jenengan datang ke rumah sakit, sudah ngaji Bapak Ibu jenengan nggih, jenengan pegang ucapkan ini. Nanti saya WA ke Pak Andri insyaallah. Nggih. Harus beda Bapak Ibu Saudara, jenengan udah ngaji, jangan datang cuma ngobrol. Datang pegang, Masya Allah. Dan ini sering saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Insya Allah kebaikan untuk yang didatangi. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, ini orang sudah 1 tahun, sudah tidak bisa apa-apa. Jumat pagi saya habis ngaji, Ustadz tolong datang ke sini. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Sesaat setelah dipegang, meninggal orangnya. Itu kebaikan buat dia 1 tahun, tidak bisa apa-apa, kasihan banget. Mungkin kebaikan buat dia adalah meninggal. Kasihan melihat orang sudah ngejejeng, udah kaku, tapi dia masih hidup. La ilaha illallah. Masya Allah. Maka bagi jenengan yang sudah paham ini, lakukan. Yang kelima, membawa oleh-oleh. Kalau kita mampu, bawa oleh-oleh tentu saja. Kemudian tidak mengobrol terlalu lama. Tetapi Bapak Ibu Sedaya, jikalau yang bersangkutan senang dengan jenengan, kadang-kadang malah minta, saya sering, Ustadz jangan pulang dulu, tolong temani saya nggih. Nah, ketika itu saya sedang beribadah yang besar. Seseorang yang duduk sambil menemani orang sakit, rahmat Allah ditetapkan atas dirinya. Jangan mungkin berpikir, sholat ibadah, maca Quran ibadah, zikir ibadah. Ketahuilah Bapak Ibu Sedaya, duduk di samping orang yang sakit, yang dia minta ditemani, dia ditetapkan rahmat Allah atas orang itu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah Bapak Ibu Sedaya. Maka sempatkan nih. Kemudian yang ketujuh, jangan bosan mendatangi orang sakit yang mungkin lama sakitnya. Bayangin Bapak Ibu Sedaya, ada orang sakit 3 bulan, minggu pertama yang datang banyak tuh, yang datang banyak, bro. Minggu kedua 2 orang, minggu ketiga nggak ada, bulan kedua boro-boro serak kelingan masyarakat. Kita kaum muslimin Bapak Ibu Sedaya, di antara fikihnya adalah jangan lupakan dia. Jangan hanya didatangi kali pertama, ingat di bulan berikutnya, mungkin dia lebih sedih kalau nggak ada yang datang. Datang kita Bapak Ibu Sedaya, datang. Kemudian yang berikutnya, memberikan harapan sehat. Kata para dokter, ini adalah imunitas tubuh. Ketika kita mengatakan insya Allah mari, insya Allah sehat, itu imunitas bagi dia, insya Allah. Saya selesaikan sebentar, mengingatkan sholatnya. Caranya bagaimana? Cerita tentang fikih sholat buat orang sakit. Makanya dengan harus tahu cara wudhunya orang sakit, ayat-ayat orang sakit. Jadi orjo perintah, tapi Pak jenengan sakit, sholatnya nggak terus ngaten sakit loh, kan nggak nyuruh itu. Mengingatkan dengan cara seperti itu, lembut sekali, Masya Allah. Nah, ini yang disampaikan pada malam hari ini, di waktu yang terbatas ini masih ada hak ke-6. Hak ke-6 adalah wa idza mata
fattabi'hu, jikalau kita melihat kaum muslim meninggal maka kita mengiringinya. Insya Allah saya sampaikan minggu depan, insya Allah sampai hadis yang kedua insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah sayangi kita semua, dan Allah izinkan setiap ilmu menjadi amal, kita bisa mengamalkan insya Allah. Saya kembalikan kepada Ustadz Andri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iya.